Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, saya Radiansyah dari Kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu peserta diklat ke-6 yang diadakan oleh DPN dan oleh Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Bantuan Hukum, Cinta Lingkungan, dan Pencari Keadilan. Baiklah, untuk lembar ujian peserta pendidikan dan pelatihan paralegal LBH Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan nomor 35. Buat resume diklat selama Anda mengikuti sejak tanggal 29, tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei 2021. Buat video testimoni kegiatan di kelas selama 3 hari berdurasi minimal 5 menit dan maksimal 10 menit. Kirim ke YouTube masing-masing dan kirim ke WA panitia 0853 8746 7941. Terima kasih. Pertama-tama kami meresum dari latar belakang sambutan Bapak Muhammad Aslam Fadli SHI selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Bantuan Hukum, Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan. Latar belakang dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, serta guna terwujudnya keadilan, kesetaraan, persamaan di mata hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, maka lembaga ini akan terus berbuat merekrut paralegal sebagai perpanjangan tangan advokat hingga kader-kader lembaga ini masuk ke desa-desa, pulau-pulau, daerah terisolir, pelosok-pelosok hingga tempat yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi canggih. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Permen Kumham RI Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana perubahan atas Permenkum Nomor 1 Tahun 2018 serta paralegal dalam pemberian bantuan hukum, semua kader harus bergerak menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai paralegal pemberi bantuan hukum tanpa memandang suku, ras, warna kulit, bahasa, dengan semangat terdekat serta jiwa dan prinsip yang sama demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Jalin kerjasama yang baik bersama aparat semua unsur pemerintah, aparat penegak hukum termasuk advokat di dalamnya, para aktivis, media, pers, dan mahasiswa. Bergerak secara bersama-sama, membawa jiwa kebersamaan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tuntun dan arahkan masyarakat agar tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan perundang-undangan yang ada. Tanamkan dalam jiwa semangat juang yang tinggi dan dengan moto yang benar bisa kalah, tetapi kebenaran tidak akan pernah terkalahkan. Pendidikan dan pelatihan diklat advokat dan paralegal gelombang ke-6 Perspektif Hukum Pidana Indonesia oleh Ad-Diktor Sekul Hadi HSH STPI Jabatan DPN Deputi Hukum dan HAM LBH CIKA dan PK. Definisi hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukum bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM, dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana ialah pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan korupsi. Hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti, kedua untuk mendidik. Klasifikasi hukum pidana: A. Hukum material.
B. Hukum formil, yaitu hukum acara pidana. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum material itu terwujud atau dapat diterapkan dilaksanakan kepada objek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum secara peka, tidak ada manfaat hukum material. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana. Untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para pengerti hukum, polisi, jaksa, dan pengacara, hakim, dan hakim. Pokok-pokok hukum perdata. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata: 1. Hukum perdata material. 2. Hukum perdata formil. Pengertian hukum perdata material adalah 1. Profesor subjektif, segala hak hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. 2. Menurut Profesor Sri Sudisyo Mishon Sopean, hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Menurut Ridwan Sahrani, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat, menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan atau pribadi. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata formil. Yang dimaksud dengan hukum perdata formil adalah atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata material mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Kedua, hukum perdata material. Yang dimaksud dengan hukum perdata material adalah suatu kumpulan daripada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Peraturan atau kaidah yang ada dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sangatlah dibutuhkan dalam suatu pergaulan maupun bisnis, yang mana pada umumnya peraturan atau kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat untuk menjalin hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Misalnya, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pemboroan kerja, perjanjian hutang piutang, perjanjian jaminan, perjanjian jual beli, perjanjian segadai, dan sebagainya. Hukum acara perdata. Sumber hukum acara perdata adalah undang-undang, jurisprudensi, keputusan hakim, traktat, adat kebiasaan, doktrin, ajaran ilmu pengetahuan. Sifat peradilan perdata. Peradilan volunter adalah peradilan perdata karena adanya permohonan si pemohon yang tidak memerlukan adanya proses pembuktian dan tidak ada tergugat dan penggugat. Peradilan kontentious adalah peradilan perdata yang sesungguhnya karena adanya gugatan. Untuk memutuskan peradilan ini diperlukan proses pembuktian dari pihak tergugat dan penggugat. Sumber kewenangan hakim. Komprehensif relatif adalah kewenangan seorang hakim untuk mengadili suatu perkara karena berdasarkan tempus delicti atau tempat peristiwa terjadi. Kompetensi absolutif atau mutlak adalah kewenangan hukum hakim yang mengadili suatu perkara karena sifat perkaranya. Asas peradilan perdata. Hakim bersifat menunggu. Hakim pasif. Hakim mendengarkan kedua belah pihak. Hakim perkara dikenakan biaya. Putusan harus disertai dengan alasan. Tidak ada hak harusan mewakilkan. Tuntutan hak tunggal, kumulasi, objektif dan subjektif. Pihak-pihak yang berperkara antara penggugat dan tergugat. Atau ada pihak ketiga interven, yaitu turut serta dosen hukum atau menengahi. Pembuktian. Upaya penjaminan hak, barang milik sendiri, barang litur atau didasarkan preslak, metode plak, menunjukkan preslak dan penslak. Proses persidangan, gugatan, pembuktian dan putusan. Pembuktian. Membuktikan adanya proses pemberian keyakinan kepada hakim di depan persidangan terhadap peristiwa yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan. Kekuatan pembuktian adalah akta notatif, bukti non akta, alat bukti dan saksi. Yang dapat dijadikan saksi adalah setiap orang. Pada prinsipnya dapat menjadi saksi selain para pihak yang sedang berperkara. Selain itu, undang-undang melarang pihak-pihak berikut untuk menjadi saksi, yaitu 1.
1. Mereka yang secara mutlak tak dapat sebagai saksi. 1. Keturunan sedarah dan semenda pada garis lurus ke atas atau ke bawah. 2. Istri atau suami dari pihak yang berperkara. Mereka secara elektif dan tidak dapat sebagai saksi anak yang berusia di bawah 15 tahun atau orang gila. Mereka yang dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi yaitu saudara, ipar, semenda lurus ke atas atau ke bawah dari suami atau istri, pihak yang berperkara, serta pihak-pihak yang karena jabatan atau martabatnya. Kewajiban saksi menghadap ke pengadilan, bersedia bersumpah atau memberikan keterangan. Jenis-jenis persangkaan berdelik adalah persangkaan yang berdasarkan kesimpulan. Dari hakim, berdelik adalah persangkaan yang berdasarkan undang-undang. Juris tatum adalah persangkaan berdasarkan undang-undang yang memungkinkan adanya bukti lawan. Juris de jure adalah persangkaan berdasarkan undang-undang yang tidak memungkinkan bukti dari pihak lawan. Nah, yaitu mengenali jaminan fidusia. Latar belakang yang melatar belakangi atau dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia adalah 1. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana yang perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. 2. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih berdasarkan kepada jurisprudensi saat itu dan belum diatur dalam peraturan perundang-undang secara lengkap dan komprehensif. 3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memicu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan. Dasar hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sifat-sifat jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan yang memberikan jaminan yang diutamakan kepada pemegangnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat aksesuer dengan kewajiban utama yaitu perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang. Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1945. Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus. Oleh karena itu harus diperjanjikan khusus. Pengarahan kerja. Pengertian kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja. Demikian jawaban yang kami sampaikan. Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.